Miskin. 2, jangan takut sakit. 3, jangan takut derita. Jangan takut. Kalau kita bisa tertawa untuk 3 hal itu, jamin lah, nggak usah doa puasa, nggak usah doa pagi jam 4, nggak usah tiap pagi. Setan pergi sendiri dari kita. Itu pasti. Nah, kita harus menang atas hal itu. Nah, itulah mental kerajaan. Betul? Karena orang-orang yang hidup dalam kerajaan, orang-orang itu nggak pernah takut 3 hal itu. Karena ada yang jamin kok. Betul nggak? Ada yang jamin. Nah, kita ayo kita menang. Oke, kita pindah hal yang berikut. Jadi kita harus kuat, harus menang, harus tangguh menghadapi semuanya itu. Oke, jadi kita sudah punya otoritas kerajaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kitab Kejadian. Ayat yang terkenal, tapi kita harus ulangi lagi. 1 ayat 26. Kita seringkali hanya baca, tapi kita nggak pernah praktek dalam hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas semuanya. Saya nggak usah baca satu persatu. Atas semuanya. Nah, kata berkuasa itu kata lainnya apa? Punya otoritas atas semuanya itu. Serupa dengan dia. Mazmur 8. Kita lihat ini. Sebetulnya ayat-ayatnya sudah lama. Sekolah minggu pun kita sering dengar kok ini. Tapi kita sering kali lupa praktek dalam hidup ini. Mulai ayat yang ke-3. Betul, jika aku melihat tangan langitmu, itu ayat 3 tempat ya kitab saudara. 3 ya. Nah, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, ini yang saya paling kagum, saudara. Apa sih bedanya buatan jari dan buatan tangan? Ayo cepat. Apa bedanya buatan jari dan buatan tangan? Ayo, apa bedanya? Bukan, kebalik Pak, bukan begitu. Nah, kalau orang mengatakan ya, kerjaan itu berat, orang harus berkata, buat aku cuma dengan jari aja. Ngerti kata itu? Nah, bayangkan langit yang tak terbatas itu cuma buatan jari, enteng, kecil. Buat Bapak di surga. Wah, kalau dia buat pakai tangan, nggak tahu jadi apa lagi itu. Itu maksudnya. Nangkep ya kata ini? Oke, lanjut. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, betul-betul luar biasa. Kecil. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Tuhan. Ini banyak versi terjemahan. Oke, masing-masing kita bisa cari nanti. Tapi yang ini. Dan telah apa? Ya. Dengan apa dan apa? Oke. Cepat jawab bedanya. Apa bedanya mahkota dan topi? Cepat. Iya, kurang tepat. Apa bedanya mahkota dengan topi? Nah, mahkota itu raja, kalau topi itu untuk panas. Itu bedanya. Gampang tuh. Telah memahkotai kamu. Bayangkan siapa kita dimahkotai. Artinya apa? Diberi apa? Ayo. Kuasa. Diberi kuasa, diberi otoritas. Saudara nggak main-main ini. Telah memahkotai manusia ini dengan kemuliaan dan hormat. Belum selesai. Tuhan buat kita jadi apa? Lihat ayat berikut. Engkau membuat manusia, ayo baca, berkuasa atas buatan tanganmu. Apa saja ya di dunia ini. Lalu kalimat berikut, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kata telah lagi. Sekarang tolong saya keluarkan definisi. Segala-galanya itu apa? Ayo, artinya tanpa kecuali. Kanker itu termasuk dia atau tidak? Oke, panu? Ya sudah. Loh, ini perbedaannya supaya kita tahu. Ngerti nggak? Maka itu yang besar menurut manusia, maupun yang ringan kecil, itu termasuk segala-galanya. Lo nggak amin lagi? Jadi ini mental kerajaannya kemana? Segala-galanya. Saudara,
Saya itu hidup itu nggak pernah takut apa-apa. Cuma satu kacau, saya itu takut sampai hari ini. Aduh, yang barang satu ini memang. Betul, saya itu sudah urat ya. Saraf khawatir saya sudah putus. Saya itu nggak pernah bisa rasa khawatir. Satu sedikit nggak ada khawatir. Gara-gara ayat ini. Segala-galanya telah kau letakkan. Papa letakkan di bawah telapak kaki siapa? Ayo, di bawah telapak kaki siapa ya? Lihat ayatnya. Bukan Yesus. Di bawah kaki kita, kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang semua itu sebetulnya ini bukan cuma binatang-binatang itu. Saudara, semua virus penyakit itu binatang atau tidak? Ya sudah. Desentri itu binatang loh. Amuba, betul enggak? Malaria itu virus itu binatang. Maka itu tadi 3 hari jangan takut apa? Sakit. Terus? Miskin, menderita. Nah, miskin termasuk segala-galanya tidak? Masuk. Injak saja, ngapain takut? Karena takut itu berarti kita diinjak. Nah, betul tidak? Nah, itu yang kita tidak boleh. Harus menang atas hidup ini. Setan itu kecil. Enggak amin lagi. Setan itu kecil. Iya. Karena mereka sudah kalah. Nah, inilah mental kerajaan itu, saudara. Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Segala-galanya itu hebat sekali. Ini ayat sekolah minggu sebetulnya. Cuma kita yang goblok sudah tua terus lupa. Maaf. Ya toh, waktu sekolah minggu kita nyanyian begini waktu sekolah minggu. Ya. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera kapan? Segera akan menghancurkan siapa? Iblis. Di mana? Di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya sudah. Nah, inilah hidup di dalam pola kerajaan. Kita nggak pernah takut untuk apapun juga. Ya, menang. Coba jujur. Ya, nanti selesai ini, sebelum kita nanti masuk yang berikut istirahat atau sore, jujur. Sampai hari ini, saudara masih takut dengan hal apa saja untuk hidup. Ada yang takut nggak menikah? Itu termasuk segala-galanya. Ada takut nggak punya anak? Termasuk segala-galanya. Ayo. Takut apa lagi? Keluarkan itu. Lalu saudara praktekkan dengan ayat-ayat yang kita sudah baca. Dan beri waktu 1 menit, dia harus kalah. Enggak amin lagi. Jangan sampai besok. Jangan, kalau sampai besok ketahuan dia strategi kita, dia tahu, mereka tahu, kita diserang balik nanti. Begitu tahu daftar ketakutan kita tentang apa, langsung kalahkan dalam waktu 1 menit. Selesai. Ngomong kepada iblis, beri aku itu, aku nggak takut lagi sekarang. Ya, karena kalau iblis tahu kita masih takut nggak makan, takut nggak punya uang, takut, saudara kita kalah. Nah, yang paling celaka, nggak menikah kebingungan, menikah mikir beban, punya anak mikir anak lagi. Goblok saudara itu, jangan takut. Benar, kalau ada saudara yang sudah punya anak terus merasa salah dengan anak ini nggak bisa memberi makan, lebih baik kau mati sudah. Dan itu aja. Lo benar, itu menghina Tuhan. Awas saudara takut seperti itu. Sebelum saya akhiri, nanti kita akan tanya jawab. Nanti ada anggota tim yang lain dari kami yang akan memberikan jawaban. Efesus 1. Kita melihat fakta ini. Ini bagian terakhir, lalu kita diskusi. Dan ini workshop, lokakarnya. Ayo kita bongkar semua kebenaran itu tadi. Ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Papa membuat Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu Papa mendudukkan Yesus di surga, ya, di sebelah kanannya. Ayat 21, jauh lebih tinggi daripada segala. Nah, kata segala itu hebat. Semua. 1, pemerintah. 2, penguasa. 3, kekuasaan. 4, kerajaan. Nah, keluarkan dulu struktur pemerintahan manusia ini.
Ini hebat sekali saudara. Jadi Yesus Tuhan kita jauh lebih tinggi dari segala apa? Miskin. 2, jangan takut. Sakit. 3, jangan takut. Menderita. Jangan takut.